Terdakwa Harvey Muiz divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara dalam sidang vonis pada hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Vonis Harvey hanya setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana 12 tahun penjara. Majelis Hakim menilai bahwa Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga memerintahkan terpidana Harvey Muiz menyetorkan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah yang jika dalam 1 tahun tak disetorkan ke negara, maka harta akan disita untuk dilelang. Dan bila juga tak bisa membayar semuanya, Harvey Muiz akan mendapat pidana tambahan selama 2 tahun penjara saja. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah, Harvey Muiz sebelumnya dituntut dengan pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar dengan uang pengganti 210 miliar rupiah. Majelis Hakim juga membacakan untuk terdakwa lainnya, Direktur PT RBT Suparta 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Reza Ardiansyah selaku Dirut Pengembangan Usaha PT RBT divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Jaksa penuntut umum mendakwa ketiga terdakwa melakukan korupsi hingga pencucian uang yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kita itu mendengar mengenai pertimbangannya. Betul. Kalau yang tadi kita dengar itu, dan tadi kebetulan kita juga buka tuntutannya di komputer kita. Nah, kita tuh melihat itu isi pertimbangan hakim itu sama persis dengan tuntutan. Sama persis. Hanya mengubah kata bahwa menjadi menimbang. Nah, ini juga yang buat kami juga susah juga, kita mau komentar apa. Buat saya sih jadinya kita lucu ketawa, tapi mungkin karena terburu-buru juga kali. Karena kan seperti kita tahu, kita baru duplik hari Jumat, kemudian ini hari Senin udah harus putusan. Tadi ada tanggapan nggak dari klien Anda bahwa mungkin ada respon dilihat dari tuntutannya hanya 6 tahun dibandingkan ini? Kita belum sempat tadi melihat bagaimana tanggapan mereka, tapi yang pasti yang cukup mengejutkan yaitu harta itu loh. Harta kan kalau tadi nggak salah dengar disita semua gitu ya? Atau bagaimana ya, disita semua. Sedangkan itu banyak harta yang sudah diperoleh sebelum tempus perkara. Tempus perkaranya 2015, hartanya ada yang sudah diperoleh 2012, 2010. Nah itu kita mesti baca sih pertimbangannya seperti apa gitu. Harvey Muiz diganjar hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Tipikor untuk kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Apakah vonis tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat? Kita akan berbincang dengan peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Selamat sore, Mas Kurnia. Halo Abang, saya Zainul Rahman dari Pokat UGM. Mohon maaf, oke. Mas Zainul ya? Betul. Ya oke baik, saya mohon maaf. Ini ada sedikit typo. Baik, Mas Zainul, apa tanggapan Anda terkait vonis hanya 6,5 tahun penjara? Ya sebenarnya memang ini masih agak jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Namun kalau dilihat dari konstruksi perkaranya, kami tetap apresiasi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Mengapa demikian? Karena menurut saya dari banyak terdakwa itu ada beberapa poin yang cukup menarik. Yang pertama adalah majelis hakim mengakui apa yang biasa disebut sebagai kerugian perekonomian negara. Jadi kalau selama ini, Bang David, yang dikenal adalah kerugian keuangan. Kalau kerugian keuangan itu punya sifat namanya nyata dan pasti. Misalnya berapa uang yang dicuri dari negara. Tetapi kalau kerugian perekonomian, itu tidak hanya sekadar berapa uang yang tidak masuk ke negara atau dicuri dari negara, tetapi juga ada dampak-dampak lain yang harus ditanggung oleh negara. Misalnya ada dampak lingkungan, ada dampak pemulihan, ada dampak juga yang potensi penerimaan. Intinya dari sisi dikabulkannya perspektif kerugian perekonomian ini, menurut saya ini cukup landmark decision, merupakan satu putusan yang patut diapresiasi dari majelis hakim, dan saya juga angkat topi untuk pihak kejaksaan yang berhasil membuktikan bahwa kerugian perekonomian ini bisa dibuktikan. Itu yang pertama, Bang David. Yang kedua, memang kalau dilihat dari pidana penjaranya mungkin tidak terlalu lama ya, hanya 6 bulan penjara begitu ya, dan juga dendanya juga cuma 1 miliar Bang David. Tetapi ada penggantinya Bang David. Yang penggantinya itu total 210 miliar. Artinya ini adalah angka yang cukup besar. Mungkin kalau ditotal jumlah harta dari Harvey Muiz mungkin yang segitu gitu ya. Sedangkan kalau kita tadi mendengarkan pernyataan dari kuasa hukumnya, dikatakan bahwa
ada harta-harta yang diperoleh sebelumnya begitu ya. Nah, dalam konteks kerugian perekonomian, seluruh harta yang diperoleh dari kejahatan itu tidak sebesar kerugian negara yang ditanggung oleh negara itu. Artinya apa, Bang? Artinya misalnya mendapatkan manfaat ekonomi secara bentuk uang mungkin hanya sekian ratus miliar. Tetapi akibat perbuatannya negara harus menanggung kerugian ratusan triliun. Oleh karena itu, putusan majelis hakim untuk membebankan uang pengganti sebesar 210 miliar itu saya tanggapi, saya apresiasi. Ini merupakan salah satu bentuk untuk optimalisasi aset ekonomi. Mungkin tidak bisa mengembalikan 300 triliunnya, tetapi hampir seluruh harta yang terkait dengan perolehan dari tambang itu kemudian akan ditarik oleh negara. Nah, ini ke depan, Bang David, menjadi tugas bagi jaksa untuk melakukan eksekusi. Agar apa? Agar aset recovery-nya itu bisa optimal. Jangan sampai kemudian nanti setelah menjalani pidana badan, kemudian tidak membayar uang penggantinya dan kemudian memilih menggantinya dengan pidana kurungan. Jangan seperti itu. Kejaksaan harus optimalisasi aset recovery-nya. Dengan cara apa? Melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana. Ya, nanti kalau sudah ingkrah. Kalau sudah ingkrah maka harus dieksekusi, harta bendanya disita untuk negara, gitu ya. Kalau memang itu kemudian ternyata sudah tidak punya harta benda, baru kemudian diganti dengan kurungan. Oke, ada tadi juga disebutkan pada poin yang disampaikan majelis hakim di vonis bahwa jika akhirnya juga ketika hartanya disita itu juga tidak memenuhi angka yang 210 miliar, kemudian akan ditambahkan hukuman penjara begitu. Dan itu hukuman penjaranya hanya 2 tahun kalau tidak bisa mengembalikan 210 miliar. Apakah ini memang menurut Anda juga sudah sesuai? Ya, memang itu yang disediakan di dalam peraturan perundang-undangan kita saat ini ya. Ketika harta bendanya tidak mencukupi, maka kemudian diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Nah, sebenarnya jaksa menurut saya lebih baik berfokus untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda para terpidana ini. Sekarang masih terdakwa ya karena belum ingkrah. Kenapa? Karena tidak ada gunanya juga memenjarakan seseorang padahal orang tersebut telah merugikan kerugian negara sangat besar, bisa sampai 300 triliun itu. Sehingga yang harus menjadi fokus bagi jaksa dari pihak kejaksaan adalah bagaimana caranya untuk segera melakukan sita kepada harta bendanya. Jangan sampai harta benda dari para terdakwa ini dialihkan atau misalnya disembunyikan, ditransfer ya, kemudian akan menyulitkan di dalam melakukan eksekusi. Mungkin juga sebagian sudah ada yang disita, tetapi saya pikir perlu juga untuk dilakukan telaah secara mendalam harta apa saja yang dimiliki, yang mungkin harta-harta tersebut biasanya juga diwujudkan dalam wujud-wujud yang tidak terlalu terlihat. Misalnya apakah di atas namakan orang lain atau bisa disebut nomine, Bang David, atau misalnya saat ini tren, Bang David, ditaruh di instrumen misalnya cryptocurrency misalnya ya, apakah itu Bitcoin atau itu yang lain gitu ya, harus diteliti semua. Agar itu bisa nggak itu dikejar itu ya? Betul, harus dikejar agar nilai 210 miliar itu bisa masuk semua ke negara. Itu Bang David. Baik, nah karena begini, jadi ada di omongan di pasar begitu ya, ini terkait bicara soal bukan cuman pencucian uang gitu, tetapi juga ada pencucian dosa di situ yang ditukarkan dengan uang yang habis itu sekarang nggak tahu di mana. Tapi tahan sebentar komentarnya. Ini sebelumnya memang saat membaca nota pembelaan atau pledoi, Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, sempat menangis karena sang istri menjadi pihak yang paling dirugikan, kehilangan karir dan juga pekerjaan. Saat menyampaikan pembelaan pada sidang pledoi Rabu siang, Harvey Muiz berulang kali menyebut nama istrinya, Sandra Dewi. Dengan berurai air mata, terdakwa korupsi kasus timah ini menyebut istrinya yang paling terdampak akibat kasus yang menjeratnya. Harvey mengungkapkan istrinya telah kehilangan popularitas, nama baik hingga kehilangan pekerjaan. Ia juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada sang istri yang telah mendampinginya selama 7 tahun pernikahan. Saya menjadi sadar bahwa anugerah terbesar dalam hidup saya itu adalah istri saya yang mulia. Sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga,
pada saat susah maupun senang, kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat yang mulia, tapi kita nggak ada bapaknya yang mulia. Sebelumnya dalam perkara kasus korupsi Tata Niaga Timah ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Desember lalu menuntut Harvey Muiz dengan pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita masih bincang-bincang dengan Bang Jainur Rohman dari Pukat UGM. Bang Jainur, jadi ada nih omongan di jalanan juga bahwa akhirnya seperti kayak ada cuci dosa begitu ya. Artinya cuci dosa cuman 6 tahun misalnya tadi 6,5 tahun penjara, kalau dipotong-potong masa tahanan, lalu kemudian ada pengurangan masa tahanan dan segala macam, paling 2 tahun. Udah habis itu 2 tahun sudah bisa dengan syarat keluar dengan bersyarat begitu. Tapi kerugian negara 300 triliun. Jadi anggaplah kalau untungannya 0,5%. Hanya 1,5 triliun, itu kan besar sekali ya. Maksudnya dibanding dengan hukuman yang akhirnya hanya dijalani singkat sekali. Ini bagaimana menjelaskan kepada masyarakat untuk hitung-hitungannya seperti ini? Ya betul, memang pidana yang saat ini sering dijatuhkan di dalam perkara tindak pidana korupsi itu masih banyak berorientasi kepada pidana badan. Ya, mengutamakan untuk memenjarakan seseorang. Padahal sebenarnya penjara itu bukan yang utama dari para pelaku tindak pidana korupsi harusnya. Yang utama, paling utama harusnya adalah aset recovery, mengembalikan kerugian keuangan negara agar apa? Agar uangnya bisa ditarik dan kemudian bisa digunakan oleh negara untuk menjalankan program pembangunan. Dan yang kedua, Bang David, bagi para pelaku tindak pidana korupsi, itu mereka sebenarnya tidak terlalu takut sama pidana penjara, Bang David. Nah, kenapa? itu. Karena mereka melakukan korupsi itu kan punya motivasi ekonomi, Bang David. Betul. Ingin kaya cepat gitu ya, sehingga disinsentifnya seharusnya juga adalah dalam bentuk merampas hasil korupsinya, sehingga ini biasa disebut sebagai pemiskinan gitu, Bang David. Mereka kan takut miskin gitu ya, tidak takut penjara gitu, sehingga sekali lagi ini menjadi pekerjaan lanjutan bagi kejaksaan. Tidak boleh puas sekadar bisa memenjarakan para terdakwa, misalnya dengan 6 tahun itu tadi, tetapi harus dapat melakukan aset recovery, pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal ya. Kerugian negara itu ada yang keuangan, ada yang perekonomian. Nah, dalam konteks perekonomian karena jumlahnya bisa sampai 300 triliun, maka harta benda dari para pelaku ini semua harus direkapitulasi, diteliti ya. Mana saja harta benda itu yang kemudian perlu untuk dilakukan penyitaan agar nilai dari uang pengganti itu bisa terpenuhi. Misalnya untuk Harvey Muiz harus tercapai angka 210 miliar gitu ya. Nah, ini butuh gerak cepat juga gitu ya, butuh gerak cepat, diteliti semua, mulai dari rekeningnya, harta, tidak hanya sekadar harta suami, menurut saya juga harta keluarganya, termasuk, gitu ya. Juga orang-orang kepercayaannya. Dan termasuk uang kriptonya mesti dikejar juga. Baik kalau gitu. Bang Jainur, terima kasih untuk insight-nya dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu dan semoga keadilan diwujudkan di negeri kita. Selamat sore. Terima kasih. Pemirsa, kasus korupsi timah yang menjerat Harvey Muiz dan Helena Lim menjadi perhatian publik dengan nilainya yang fantastis. Tak tanggung-tanggung, korupsi timah telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dalam kasus tersebut, jaksa juga menilai Harvey Muiz telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa jaksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Namun di hadapan majelis hakim, artis Sandra Dewi membantah suaminya Harvey Muiz yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi timah memberikan tas-tas mewah.
Sandra Dewi bahkan menyebut ratusan tas branded miliknya merupakan barang endorse dari 23 toko yang ia promosikan. Sandra juga membantah mendapatkan hadiah mobil-mobil mewah dari suaminya di hari ulang tahunnya. Ia menyayangkan 141 logam mulia miliknya yang turut disita Kejagung karena bukan pemberian suaminya, melainkan endorsement sebagai brand ambassador sejumlah merek perhiasan dan hadiah dari keluarga. Sandra juga mengaku telah melakukan perjanjian pisah harta dengan Harvey Mois sebelum menikah. Tidak hanya Harvey Mois, Crazy Rich Helena Lim juga didakwa dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Jaksa mengungkap selaku manajer PT Quantum Skyline, Helena Lim membeli sejumlah aset menggunakan uang hasil korupsi. Di antaranya membeli tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Pluit, membeli rumah dan ruko di 2 wilayah yang sama, serta membeli 3 mobil mewah. Helena juga disebut memberikan fasilitas melalui tempatnya bekerja untuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois.